Yehosua atau Kitab Yosua pasal 14. Dan inilah mereka, Bani Israel yang menerima bagian di tanah Kanaan, yang Imam Eleazar dan Yehosua anak Nun dan pemimpin-pemimpin para leluhur suku-suku Bani Israel telah mewariskannya. Warisan mereka adalah melalui undi, sebagaimana Yahweh memerintahkannya melalui tangan Mose kepada ke-9 suku dan setengah suku. Sebab Mose telah memberikan warisan kepada kedua suku dan setengah suku di seberang sungai Yordan. Dan dia tidak memberikan warisan apapun kepada orang-orang Lewi di tengah-tengah mereka. Karena keturunan Yosef ada 2 suku, Manasye dan Efraim. Dan mereka tidak memberikan suatu bagian kepada suku Lewi di negeri itu, kecuali kota-kota untuk tinggal di dalamnya, dengan tanah-tanah terbuka di sekeliling mereka, untuk ternak mereka dan untuk kebutuhan hidup mereka. Sebagaimana Yahweh perintahkan kepada Mose, demikianlah Bani Israel melakukannya, dan mereka membagi-bagikan tanah itu. Dan keturunan Yehuda datang menghadap Yehosua di Gilgal. Lalu Kaleb anak Yefune orang Kenas itu berkata kepadanya, "Engkau tahu bahwa Yahweh telah berbicara kepada Mose abdi Elohim itu, seperti kepadaku dan seperti kepadamu di Kades Barnea. Aku, seorang yang berumur 40 tahun ketika Mose, hamba Yahweh itu mengutus aku dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku membawa kabar kepadanya seperti yang ada di dalam hatiku. Namun saudara-saudaraku yang pergi bersamaku membuat tawar hati bangsa ini, sedangkan aku dengan segenap hati mengikuti Yahweh Elohimku." Lalu Mose bersumpah pada hari itu dengan berkata, "Sesungguhnya tanah yang di atasnya kakimu telah menginjak itu akan menjadi warisan bagimu dan bagi keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah sepenuh hati mengikuti Yahweh Elohimku. Dan sekarang, lihatlah, Yahweh telah memelihara hidupku, sebagaimana dia berkata. Ini sudah 45 tahun sejak Yahweh mengucapkan firman itu kepada Mose, sementara orang Israel mengembara di padang belantara, dan sekarang, lihatlah, hari ini aku telah berusia 85 tahun. Namun, hari ini aku sekuat seperti pada waktu Mose mengutus aku, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang, baik untuk pergi keluar maupun masuk ke dalam. Maka sekarang, berikanlah kepadaku gunung itu yang telah Yahweh katakan pada hari itu, karena engkau sendiri mendengar pada waktu itu bagaimana orang enak berada di sana dan kota-kota besar yang berkubu. Jika Yahweh beserta denganku, maka aku dapat menghalau mereka seperti Yahweh telah berkata." Lalu Yehosua memberkati dia dan memberikan Hebron kepada Kaleb anak Yefune menjadi warisan. Karena itulah Hebron telah menjadi milik Kaleb anak Yefune orang Kenas itu, menjadi warisannya sampai hari ini, karena dia dengan segenap hati tetap mengikuti Yahweh Elohim Israel. Dan nama Hebron dahulu adalah Kiryat Arba. Dia itu adalah seorang raksasa di antara orang enak, dan negeri itu telah berhenti dari peperangan.